saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari. Kantor Bupati Ogan Komering Ulu ludes terbakar, aktivitas pegawai menjadi terganggu. Memiliki 4 pucuk senjata api dan ratusan butir peluru tajam tanpa izin, seorang oknum aparatur sipil negara diringkus polisi. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah disambut antusias oleh siswa baru. Informasi pertama, kantor Bupati Ogan Komering Ulu terbakar hebat pada Senin malam. Api pertama kali terlihat dari ruang kerja Bupati dan merembet hampir ke seluruh bangunan. Penyebab kebakaran diduga akibat dari hubungan pendek arus listrik. Kebakaran menghanguskan kantor Bupati Ogan Komering Ulu di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Senin malam. Api dengan cepat menjalar ke seluruh ruangan yang berada di lantai 2. Saat kebakaran terjadi, kantor Bupati dalam keadaan sepi. Diduga api berasal dari ruangan kerja Bupati kemudian merembet ke ruangan yang berada di sebelahnya. Besarnya kobaran api menyebabkan petugas kesulitan memadamkan api. Diduga penyebab kebakaran berasal dari hubungan pendek arus listrik. Jadi kebakaran di sini di Komplek Pemda ini yang sumber apinya belum kita ketahui, yaitu tempatnya di ruang kerja Bupati. Kita sudah berupaya untuk memadamkan api ini Pak dengan menggerakkan semua kekuatan kita, mulai dari pos Subo Batang, pos Sosopai Raya, Batu Raja Barat, kota. Dia ada lebih kurang 10 kendaraan yang kita kerahkan saat ini. Itulah upaya-upaya kita dalam rangka kita meredam kebakaran tersebut. Pak, dugaan sementara apa Pak? Dugaan sementara kemungkinan listrik. Ya, harus pendek. Seperti itu. Sejauh ini ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada korban jiwa. Personil berapa kita kerahkan Pak? Lebih kurang 60 kali. 60 personel yang kita kerahkan. Ya, lebih kurang. Pak Kadin, kelihatannya agak sulit untuk memadamkan api Pak Kadin. Itu kenapa Pak Kadin? Ya, kesulitan dari kita kenapa? Karena kita tidak punya keren untuk di lantai, karena kita ini baru kendaraan kita ini belum pakai kendaraan tangga seperti di Api baru bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara itu, pasca terbakarnya kantor Bupati Ogan Komering Ulu, aktivitas aparatur sipil negara yang bekerja menjadi terganggu. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan memindahkan sementara ruang kerja Bupati ke tempat lain. Pasca kebakaran, kantor Bupati Ogan Komering Ulu kini telah diberi garis polisi pada Selasa pagi. Garis polisi dipasang guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat Polres Ogan Komering Ulu. Sejumlah ASN yang akan bekerja tidak dapat masuk ke dalam gedung sehingga pelayanan terganggu. Kebakaran mengakibatkan seluruh bangunan yang berada di lantai 2 gedung hangus terbakar. Ruang kerja Bupati dan ruang bagian protokol juga hangus tak tersisa. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan memindahkan sementara ruang kerja Bupati ke tempat lain. Ruang kerja Bupati yang terbakar habis, dan sampai hari ini kami tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan alhamdulillah sudah direspon oleh pihak kepolisian. Insya Allah besok tim Inafis lapor dari Polda Sumatera Selatan akan turun untuk mengecek kejadian kebakaran yang terjadi di kantor Bupati ini, termasuk nanti akan kita ketahui asal muasal api tersebut. Jadi hari ini kita tidak boleh berspekulasi, tidak usah menduga-duga, kita tunggu hasil dari teman-teman lapor Inafis dari Polda Sumatera Selatan. Kantor di mana Pak Bupati? Sementara berkantor banyak kantor, bisa kantor inspektorat, ada kantor di ruang sekda, ada ruang asisten banyak, dan kita juga ada rumah kabupaten bisa kita gunakan kalau memang kayak terpaksa untuk ada rapat-rapat yang tidak tidak menggunakan banyak orang. Jadi kecuali kalau nanti agak banyak orangnya, ini ada di Abdi Praja masih bisa dipakai, tidak ada. Kantor Bupati Ogan Komering Ulu terbakar pada Senin malam.
Api diduga berasal dari ruang kerja Bupati berada di lantai 2 dengan cepat merembet dan menghanguskan bangunan. Meski ada dugaan kebakaran disebabkan karena hubungan pendek arus listrik, namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebuah truk yang membawa ratusan tabung gas LPG terbakar di Kabupaten Banyuasin. Besarnya kobaran api serta ledakan yang ditimbulkan oleh tabung gas mengakibatkan 2 unit mobil minibus yang berada di dekatnya ikut terbakar. Sebuah truk yang membawa 563 tabung gas LPG ukuran 3 kg terbakar di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Pulau Harapan, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin pada Senin sore. Api dengan cepat membakar seluruh bagian kendaraan tak terkecuali tabung gas LPG yang sedang diangkut. Besarnya kobaran api serta ledakan yang ditimbulkan membuat situasi di sekitar lokasi kejadian mencekam. 2 unit mobil minibus yang terparkir di depan kendaraan yang terbakar turut terbakar. Menurut saksi mata, percikan api berasal dari truk. Warga kemudian memberitahu sang sopir yang tidak menyadari munculnya api. Sang sopir berusaha memadamkan api namun tak berhasil sehingga api membesar. Petugas pemadam kebakaran susah payah untuk memadamkan api lantaran yang terbakar adalah tabung gas berisikan gas LPG. Saat ini kendaraan yang terbakar sudah dipinggirkan ke tepi jalan. Untuk arus lalin sudah berjalan normal 2 arah. Untuk anggota sampai saat ini masih standby di lokasi untuk melakukan pengaturan di lokasi. Demikian. Untuk penyebab kebakaran mobil apa? Baik, nanti untuk penyebab kebakaran itu dari Reskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Ada berapa kendaraan yang terbakar? Baik, untuk kendaraan ada 3 kendaraan. 1 kendaraan yang utama, yang kedua kena imbas karena besarnya kobaran api. 2 jam kemudian api baru dapat dipadamkan. Setelah dilakukan pendinginan, petugas mengevakuasi badan mobil ke pinggir jalan agar akses jalan lintas Sumatera dapat dilalui. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan sepanjang puluhan kilometer. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satreskrim Polres Banyuasin masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terbakarnya truk pengangkut tabung gas LPG ini. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Banyuasin. Seorang pemuda yang nekat melompat ke Sungai Musi dari dermaga 7 Ulu Palembang akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin pagi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi pertama kali tenggelam. Setelah 3 hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan Muhammad Hidayat alias Angga dalam kondisi meninggal dunia pada Senin pukul 4 pagi. Jasad pemuda berusia 24 tahun itu ditemukan mengapung di dekat kelenteng Dewi Kuan Im, 7 Ulu Palembang atau 300 meter dari lokasi pertama korban tenggelam. Atas permintaan keluarga, jasad korban tidak divisum karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Jasad Angga ditemukan ketika tim SAR melakukan pencarian dengan menggunakan 3 perahu karet dengan menyisir aliran Sungai Musi sejauh 2 km. Arus Sungai Musi yang deras menyebabkan petugas sempat kesulitan menemukan korban. Pencarian korban juga melibatkan 12 personil dari TNI Polri dan Basarnas. Alhamdulillah tim SAR gabungan mengikuti dari Basarnas, Ditpol Airut Polda Sumsel, PMI, serta masyarakat dan nelayan berhasil menemukan korban dalam keadaan naik delta. Untuk lokasi di depan kelenteng Dewi Kuan Im, kurang lebih 300 meter dari LKK. Demikian. Sebelumnya diberitakan Muhammad Hidayat alias Angga dilaporkan tenggelam di Sungai Musi. Ia nekat terjun dari dermaga 7 Ulu pada Sabtu sore pekan lalu. Meski warga sekitar berusaha menolong, namun arus sungai yang deras menyebabkan tubuh korban tenggelam. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.